Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Wulandari akan mempresentasikan panduan observasi perkembangan peserta didik pada kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 7 Yogyakarta. Di sini yang saya observasi yang pertama ada perkembangan fisiologis, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan emosi dan sosial, yang keempat perkembangan moral, yang kelima etnik dan kultur, yang keenam status sosial dan minat, yang ketujuh gaya belajar dan motivasi. Yang pertama, perkembangan fisiologis. Yang saya amati yang pertama, apakah peserta didik mengalami gangguan atau keterbatasan fisik? Yang kedua, apakah peserta didik sudah merasakan terlihat perubahan fisik? Yang ketiga, apa saja perubahan pada peserta didik? Yang keempat, berapa tinggi badan peserta didik? Yang kelima, berapa berat badan peserta didik. Perkembangan kognitif. Yang saya observasi yang pertama, apa tahap perkembangan peserta didik yang ada di kelas? Yang kedua, apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik, baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam? Yang keempat, bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran? Yang kelima, bagaimana guru membangun peserta didik untuk berpendapat saat pembelajaran? Yang keenam, bagaimana peserta didik mendemonstrasikan hasil diskusi yang dilaksanakan? Untuk perkembangan emosi dan sosial yang saya observasi yang pertama, sejauh mana guru dapat menciptakan kelas yang menjadi ruang ekspresi. Yang kedua, apa yang dapat dilihat dari peserta didik dalam menciptakan perkembangan emosinya. Yang ketiga, apakah peserta didik sudah mengekspresi dirinya dengan tepat. Yang keempat, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Perkembangan sosialnya yang pertama, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Yang ketiga, apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan kelompoknya? Yang keempat, apakah peserta didik melaksanakan tugas kelompok dengan baik? Perkembangan moral. Yang saya amati yang pertama, apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Yang kedua, bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana sikap peserta didik dengan peserta didik lainnya saat pembelajaran berlangsung. Gaya belajar dan motivasi. Di sini yang saya amati, yang pertama ada gaya belajar seperti apa yang peserta didik lakukan di dalam kelas. Yang kedua, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini. Jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Yang keenam, lalu apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari para peserta didik? Apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Etnik dan kultur, bagaimana peserta didik menghargai keberagaman budaya di dalam kelas? Bagaimana peserta didik menghargai keberagaman agama di dalam kelas? Bagaimana peserta didik menghargai keberagaman etnik di dalam kelas? Status sosial dan minat. Bagaimana cara peserta didik berangkat ke sekolah? Yang kedua, fasilitas apa yang dimiliki peserta didik dalam menunjang pembelajaran? Yang ketiga, metode pembelajaran seperti apa yang membuat peserta didik bersemangat saat pembelajaran? Yang keempat, media pembelajaran seperti apa yang membuat peserta didik tertarik dalam belajar? Yang kelima, bagaimana keterlibatan peserta didik saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas?
Sekian persentase dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.